saya akan membahas hakikat spiritual supaya teman-teman tidak salah ya. Oke, ini diawali dari bukan pertanyaan ya. Diawali mungkin teman-teman ada yang mau berbagi apa ya? Berbagi hasil ya, maksudnya bercerita selama menjalankan RK Ruh ini bagaimana atau berbagi pengalaman penggunaan produk gitu. Penggunaan produknya RK gitu kan. Mau sabun, mau sampo, mau pasta gigi, mau apa kan gitu ya. Kita utamakan yang itu dulu ya. Kita utamakan. Mungkin ada yang mau testimoni dulu seperti apa, bagaimana. Soalnya kalau japri saya yang testimoni berhasil Meraga Sukma itu banyak, tapi mereka rata-rata nggak mau cerita di grup gitu loh. Langsung japri saya biasanya. Assalamualaikum Mas. Siapa? Ibu Nur dari Kuala Lumpur. Saya nggak bertanya, saya mau sharing Oke, sharing testimoni lah. silakan. Saya mulai ber-RK sejak Februari 2023 sampai sekarang. Alhamdulillah saya 2024. 2024 ya. Sorry, 2024. Saya memang punya waktu yang cukup, jadi saya nggak ada tertinggal RK-nya, mungkin paling ada 2-3. Kalau RK BA cuma 1 hari saja saya baru off gitu. Kalau RK RO ada beberapa hari lah dalam perjalanan itu. Jadi yang saya rasakan kesihatan saya memang sangat meningkat. Saya nggak ada lagi yang pusing-pusing, kemudian makan enak, tidur enak, bangun tidur tuh nggak ada pegal-pegal, enak. Habis itu saya nggak capek-capek. Yang hebatnya lagi satu, ada yang komen tuh wajah saya mundur. Wajahnya Wajahnya mundur. mundur, ya. Mundur Kesehatannya gimana maksudnya? meningkat. Ya, kalau dulu kayak sekarang umur saya 72 ya. Kalau dulu umur saya seperti 70, sekarang mungkin seperti 65 gitu. Jadi mundur dong, Kayaknya Mas. umurnya seperti umur 2 tahun ini. Ya, ya, oke. Itu banyak Oke. yang negur kayak gitu. Ibu bunda tambah berseri aja. Gitulah yang saya rasakan. Kemudian saya nggak ada lagi yang jengkel-jengkel, ngedumbal-gedumbal, itu semua udah tenang aja. Apa yang terjadi ya oke, sudah. Gitu aja Mas yang saya rasakan. Yang Oke. itu ya, saya rasa kekayaan yang itulah kaya raya saya sekarang segitu Mas. Karena sudah umur ya, umur Iya. dari rezekinya diberikan kepada anaknya. Mungkin kalau rezekinya sekarang sudah diberikan kepada anak-anaknya, kira-kira sekarang bagaimana ini? Sering-sering dapat min haitsulayah tasib atau apa kejutan-kejutan kabar baik, Uh, uang atau makanan minuman atau apa? Coba bisa Iya, diceritakan. makanan minuman tuh selalu ada, selalu aja. Kan sekarang lagi musim musangking ya Mas. Saya terpikir sudah musim durian cake, musangking. Saya pingin sore nanti ada aja yang ngajak. Ayo Bunda makan durian king, musangking gitu. Hmm. Begitu-begitulah Mas. Kalau yang secara finansialnya masih status quo. Tapi saya rasa saja saya adalah kaya raya. Oke. Amin. Udah itu, Bu? Iya, itu aja berita gembira. Oke. Jadi seperti ini ya teman-teman, sesuai dengan apa yang saya terangkan beberapa di Zoom yang kemarin-kemarin itu ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah kita harus menyadari bahwa kita adalah makhluk spiritual ya. Dan makhluk spiritual itu tidak hanya pada raga saja, karena kita juga punya roh, sukma, dan jiwa ya. Nah, ketika teman-teman mau mendedikasikan, mau memulai, memutuskan untuk kembali menjadi manusia spiritual, disitulah kita akan mendapatkan laku-laku ya. Tapi spiritualnya yang beda ya, bukan bukan spiritual klinik ya, bukan spiritual yang gaib-gaib ya.
ya. Tapi spiritual yang dimana di situ diajarkan meditasi, diajarkan apa namanya pernafasan, terus puasa dan lain-lain. Nah, ketika kita meditasi dengan cara yang benar, ya, dengan cara yang benar, di situ kita akan menarik energi kosmik karena kita ini adalah bagian dari semesta, gitu loh. Kita ini bagian dari semesta, yaitu kita ini makhluk mikrokosmos, gitu ya. Sedangkan kita hidup di mana? Hidup di makrokosmos. Ketika kita mau menyatu dengan alam, kalau bahasanya Syekh Siti Jenar adalah manunggaling kawulo lan Gusti, ya kan, manunggal gitu kan. Kalau di dalam Islam namanya sholat, ya, terhubung gitu kan. Sholatun itu maknanya terhubung gitu kan, terhubung dengan sang semesta, terhubung dengan sang Tuhan. Otomatis kita akan selalu mendapatkan energi-energi kosmos, energi-energi makrokosmos. Disitulah energi makrokosmos akan memperbaiki hidup kita, ya. Jadi bukan langsung kepada finansial gitu, enggak. Bukan langsung kepada kebahagiaan mana. Jadi mana dulu yang harus diperbaiki, apa namanya, energi makrokosmos atau kosmik yang masuk ke dalam tubuh kita itu sudah ngerti gitu loh. Ya. Dan yang paling kenapa Bu Nur ini semakin muda gitu ya. Ya. Semakin muda dalam artian kalau kita melihat umurnya, ya. Umurnya 72 tahun tapi masa kulit gitu loh. Umur kulit ternyata di angka 60. Itu bisa dicek di lab kan Bu apa Bu Nur ya. Itu beneran, Mungkin itu bener-bener terjadi. Karena beberapa yang lalu ya, beberapa yang dulu ketika saya masih masih ngelmu itu saya juga sering lab untuk membuktikan bahwa umur kulit ini sama nggak dengan umur saya kan gitu, dengan umur yang hari. Ternyata nggak sama ketika kita mau melakukan meditasi. Buktinya apa? Buktinya adalah anak-anak zaman sekarang, Gen Z gitu kan, Gen Z dan Gen Alpha itu kita melihat wajahnya mereka tua-tua, ya kan? Wajahnya mereka tua-tua. Kenapa? Karena mereka banyak memproduksi hormon kesetresan, akhirnya imunitasnya rendah, akhirnya sel-selnya rendah, apalagi ya hormon kesetresan ada di situ, ada hormon norepinefrin, hormon untuk efeknya itu untuk oksidasi. Jadi teman-teman kalau sering apa ya, kekurangan uang, sering marah, sering mangkel gitu, itu otomatis hormon norepinefrin dia akan terproduksi. Nah, ketika sudah terproduksi, dampaknya itu akan menyebabkan sel-sel tubuh kita oksidasi. ya. Nah, salah satunya kita kelihatan tua, nah, kan gitu. Nah, jadi ya, yang harus dilakukan hari ini kita tidak boleh berhenti berspiritual, teman-teman. Ya, tidak boleh berhenti berspiritual. Kenapa? Karena kita makhluk spiritual. Ya. Dari kata spirit, spiritual adalah dari kata spirit. Ya, spirit itu maknanya adalah semangat. Semangat. Ya, semangat itu dari hidup. Jadi teman-teman ini dituntut untuk mempelajari hidup, gitu loh. Mas, kalau agama gimana? Agama adalah tata cara untuk menjalani kehidupan, bukan ilmu hidup. Nah, ini harus dibedakan. Jadi ada dua ilmu yang harus dipelajari gitu loh. Kalau di halayak umum gitu kan. Jadi ada ilmu hidup atau kalau di dalam ilmu pengetahuan disebut dengan ilmu servomekanisme, ya. Jadi yang kedua ada ilmu agama. Agama itu bukan ilmu hidup tapi ilmu tata cara pola untuk menjalani kehidupan kan gitu kan. Harus seperti ini, nggak boleh marah-marah, nggak boleh pegel, nggak boleh mangkel kan gitu kan. Harus menjalankan A, B, E, dan C lah. Itu adalah tata cara. Nah, itu seperti itu. Nah, Saya juga kembali nggak lagi pernah ke pasal sedih-sedih yang lagi, Mas. disampaikan oleh Bu Nur tadi. Saya Kenapa juga Bu Nur nggak hari pernah ini semakin sedih-sedih, sehat, juga nggak tidurnya pernah enak, tersinggung, ya, tersinggung. tidurnya enak, bangun enak, Saya nambah sedikit lagi, juga nggak pernah sedih-sedih, tersinggung-tersinggung, juga nggak ada lagi, Mas. ya. Itu efek ya, itu efek di mana kita mau melakukan spiritual atau meditasi, ya. Jadi yang paling penting adalah dipahami, coba nanti cari jurnal atau artikel gitu ya, bahwa dokter seluruh dunia itu meyakini bahwa
meditasi itu adalah penyembuhan termanjur, terhebat, ya. Nah, itu seperti itu. Coba lihat intensitas kegiatan saya, teman-teman. Saya kegiatannya itu setiap setiap hari ya, setiap sepanjang tahun kan sudah terjadwal ya, teman-teman. Bahkan ketika nggak ada RK keluar kota, kegiatan saya seperti ini ya kan, seperti ini. Teman-teman mungkin yang pernah ke rumah saya juga tahu kegiatan saya seperti apa gitu. Apakah pernah sakit gitu loh? Sosok seorang Mas Yunus yang ada di sini, yang di depannya teman-teman, apakah pernah sakit? Nah gitu. Hampir ya, hampir tidak pernah gitu kan. Hampir tidak pernah. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena saya tidak memproduksi hormon kesetresan, satu. Yang kedua, saya selalu menjalankan meditasi. Nah, itu penting sekali ya. Jadi Bu Nur seperti itu ya, Bu Nur ya. Ya Dan Mas, teman-teman juga ya. saya nggak ada Kalau teman flu pun nggak ada lagi Mas, sehat aja. ya, flu-flu sudah nggak ada ya, ya Nggak seperti itu ada. ya. Intinya seperti itu ya teman-teman, bahwa ketika kita mau kembali kepada diri kita untuk berspiritual, udah semuanya tertata sendiri kok ya, keuangan, finansial semuanya ya. Nggak ada ceritanya orang berspiritual harus meninggalkan dunia, itu nggak ada ceritanya. Itu berarti spiritual bohong itu. Oke ya, mungkin ada yang lain testimoni dulu produk atau ber-RK. Sebelum kita ke pertanyaan, sebelum penjelasan, ada mungkin siapa? Ada mungkin Saya Mas, saya siapa ini? Mana? Priyadi. Butuh Rar. Kiem. Priyadi, Mas. Butuh Kiem. Priyadi. Oh, Pak Apriyadi, silakan Pak Apriyadi. Tukiem. Silahkan. Pak, Mas Guru, saya itu ke Jakarta kemarin pelatihan RK kan dapat garam tuh. Ya, Nah, saya itu memberikan kepada ponakan saya yang sakit kulit di kaki, tak sembuh-sembuh, udah bawa ke dokter sana sini, tak sembuh-sembuh. Jadi saya rendamkan sama garam RK itu 3 kali berturut-turut, 3 hari. Alhamdulillah sekarang sudah cerah, ada sembuh. Itu ya. sedikit secuil-secuil setiap hari dikasihkan ke air minumnya untuk pengobatan dari dalam. Nah, itu alhamdulillah sekarang sudah cerah, main ke luar udah bisa, udah cerah, udah nggak nangis-nangis lagi dia Mas Guru. Iya, iya. Ah, Padahal sudah ke dokter nggak sembuh-sembuh, Pak ya. iya, udah macam-macam dokter spesialis itu tak sembuh. Tapi batin Oke. saya mengatakan kasih garam mereka, kasih garam mereka. Jadi saya kasih garam. Akhirnya sembuh ya. Alhamdulillah sembuh Mas Guru. Oke, luar biasa. Garam RK memang luar biasa, bisa sejuta manfaat ya. Dibuat apapun silahkan panjenengan. Caranya bagaimana? Mengikuti instingnya aja. Ya, Ya, gitu ya. Sudah Pak Apriyadi? sudah Mas Guru. Sudah? Sudah, nanti kalau Oke, terima kasih Pak Apriyadi. Oke, siap sama-sama. Oke, Bu Tukiem silakan. Ya Mas Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya waktu itu ikut dengan anak saya berdua private. Kemudian waktu Mas Yunus mengajarkan cara berdoa, saya menanya kepada Mas Yunus, bagaimana doanya agar saya mendapatkan jodoh untuk anak saya gitu. Jadi Mas Yunus menjawab waktu itu, diajarkan ke saya, jangan meminta jodoh, minta suami anak saya sudah datang begitu. Ada clue-nya diajarkan ke saya. Kemudian saya praktekkan doa itu 10 hari setelah saya ikut private. Ada yang mendekat ke anak saya. Kemudian saya ada yang mendekat ke anak saya, cowok. Kemudian anak saya ini sudah berusia 24 tahun. Kemudian datang seorang cowok mendekati anak saya dengan usia yang sama, cuman beda 15 hari dengan anak saya Juan yang cowok 15 hari. Kemudian saya lapor sama Mas Yunus, kemudian Mas Yunus sudah tahu bahwa ada yang datang, kemudian yang cowok ini juga ikut private ke Bali, mau ngikutin apa yang kami lakukan. Ini juga belajarlah dia dengan Mas Yunus ke Bali ikut private.
Kemudian dengan waktu berjalan, kemudian mereka semakin akrab, kemudian eh, sampai saat ini mereka sudah menikah dan sudah menjadi saksi waktu itu Mas Yunus pada pernikahan anak saya. Jadi selang waktunya begitu singkat, dari bulan Juni sampai Desember anak saya sudah menikah. Saya begitu haru dengan doa yang diajarkan oleh Mas Yunus, begitu manjur. Dan saya pesan Mas Yunus, jangan dibayangkan orangnya. Cuma omong aja, jangan dibayangkan orangnya. Yang saya nggak membayangkan siapa-siapa orangnya, akhirnya orangnya muncul. Ya. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Mas Yunus, karena ini termasuk beban yang berat waktu itu bagi saya. Sekarang ini sudah plong, sudah selesai, anak saya sudah menikah. Terima kasih Mas Yunus. Kemudian semoga doa-doa ini juga dipakai oleh ibu-ibu untuk mendapatkan suami atau istri dari anaknya. Begitu saja Mas Yunus, terima kasih. Oke, Salam siap dari saya. sama-sama Bu Heriati atau Bu Tukiem. Saya manggilnya Bu Tukiem ya. Ya memang kalau anak sudah umur nggak mau nikah gitu ya, itu kan menjadi beban ya, memang beban bagi ibu-ibunya ya, karena mungkin sering ditanyai oleh teman-temannya, tetangganya, ini kok nggak nikah nggak kapan-kapan, apalagi nanti diajak ya kan, nggak laku-laku gitu ya kan. Dan mengikuti RK beberapa beberapa kemudian alhamdulillah sudah menikah anaknya Bu Heriati ya. Oke, selamat Bu Heriati ya. Ya Oke, Mas Yunus, terima kasih. siap sama-sama. Oke, sebelum penjelasan saya ya, nanti testimoninya lagi. Sebelum penjelasan saya, kayaknya tadi ada yang mau bertanya, saya. Mau bertanya, silakan. Sebelum saya nanti kita sharing ya, panjang lebar. Oke, silakan Bu Indri. Saya Indri dari Pamulang, Tangsel. Oke. Iya, Mas Guru kan gini, anak saya tuh kelas 5 ya. Kan udah ikut LK Budi. Nah sekarang kenapa dia jadi rajin puasa? Terus pertanyaannya saya kadang nggak bisa jawab Mas Yunus. Kayak kemarin, Bun, kenapa aku sholat dan syahadat? Syahadat kan menyaksikan. Kita menyaksikan apa ya Bun? Nah kayak gitu gimana Mas ngejawabnya? Gampang aja kayak gitu jawabannya. Oke, terus apa lagi? Hanya itu untuk sementara. Terus dia kenapa jadi rajin puasa ya Mas? Iki piye to wong iki? Ya harusnya malah bagus toh, karena mau puasa sehingga akan membentuk karakter manusia baik pada dirinya toh. Apa Itu itu luar efek biasa RK loh Bu. Budi juga Mas? Hah? Efek dari RK Budinya rajin ya? Iya, iya. Coba ditanya aja bagaimana rasanya setelah ber-RK itu gitu loh. Gitu. Kok Ya, nanti saya jelaskan. ya baik Mas. Nah, itu ya. Harusnya bersyukur ya teman-teman. Bukan malah kenapa ya kok apa namanya? Kok Saya rajin bingung puasa soalnya gitu. awalnya enggak, saya kan nggak minta kamu puasa ya, ini enggak. Kemarin hari lahir dia puasa juga. Aku kan hari lahir Bun, puasa ya. Nah kelas 5 Mas kecil banget. Bagus loh. Lo nggak apa-apa ya. Saya itu puasa itu mulai dari SMP ya, karena saya bernaung di Islam gitu ya. Akhirnya saya kan belum mengenal puasa weton, rawon dan lain-lain. Saya menjalankan puasa itu ya, menjalankan puasa itu sejak kelas 2 SMP ya, 2 SMP sampai perkuliahan sampai itu ya alhamdulillah jadinya seperti ini gitu loh. Jadinya seperti ini gitu. Nggak apa-apa, terus didukung aja Ibu ya. Oke, Oh, baik nanti Mas. saya jelaskan kenapa bisa Baik seperti Mas. itu ya. Kenapa bisa Iya. seperti itu? Oke. Pertanyaan Makasih kedua, banyak Mas. gimana? Makasih banyak. Oh iya, siap, sama-sama. Sama-sama. Pertanyaan kedua mungkin ada yang mau bertanya? Ceritakan dulu perubahannya bagaimana Pak Jenengan, terus jenengan sekarang umurnya berapa? Sudah menjalani RK-nya sudah berapa hari, berapa minggu atau berapa bulan? Yuk silakan, nanti saya bisa menjawab. Kalau saya menjalankan RK-nya udah dari mulai bulan 5 masuk itu. Mulai dari RK dari Jogja sampai sekarang ini insya Allah ya nggak pernah berhenti. Oke. Terus kalau untuk finansial itu tadi saya bilang kenaikannya begitu begitu tinggi. Jadi dari segala macam penjuru itu sangat gampang sekali. Cuman
emosi saya ini Mas yang belum bisa dikendalikan, suka masih marah-marah, suka banyak pancingan yang bikin marah itu yang susah dikendalikan. Ya wes, oke ya. Ya wes, oke. Itu aja. Iya iya Pak, itu aja. Ya. Lucu ya orang-orang ya. Ketika sudah tenang, santai, damai, bahagia, finansial belum protes. Ya kan? Finansial sudah naik, belum tenang, masih marah-marahan, protes gitu ya kan? Iya ya, ini masalahnya Sudah yang tenang, sudah marah-marah ini. damai, finansial juga sudah berubah gitu kan? Tetapi belum bisa meraga sukma, protes gitu ya kan? Terus Iya, aku iya. dikongkon piye gitu kan? Caranya Bisa caranya ini. ngomong. Untung aja Mas gurunya sabar. Ya, 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 nggak apa-apa. Itulah Saya ya dunia pengen ya. sabar Oke. ini. Oke, dua lagi pertanyaan, dua lagi pertanyaan. Saya Mas Guru. Saya Mas Guru. Saya Mas Guru. Nah, saya tak tunjuk, Dek mau podora gelem tanya, saya kita tunjuk. Mbak Sri Rahmani, oke, Pak Daniel kemarin sudah, ya Mbak Sri dulu. Ya, itu Mas Guru. Ya, Kemarin saya tuh loh Mas Guru yang dari Lamongan yang setelah jenengan telepon 2 jam dapat oh jenengan apa? toh penampakannya wonge. Nggih, itu loh. Habis tak telepon dapat proyek besar ya. Nggih. Ini saya minta tipnya Mas Guru biar nggak lepas ini gimana? Oh, Maksudnya kan biar masih nggak lepas, masih bulan dilepaskan. depan kan ya? Bulan depan Februari ini. Soalnya proyeknya agak besar, jadi kan mungkin banyak yang ngerebut gitu. Tapi Ya, saya sudah ya. kenal dekat sih sebenarnya. Terus yang kedua itu Mas Guru apa? Saya minta Zoom seperti ini tuh apa rekodnya itu di apa istilahnya di entah gimana. Kalau ini kan untuk apa khusus kan, jadi mungkin tadi taruh mana gitu loh, biar kita itu bisa lihat ulang gitu. Masuk. Soalnya kalau satu kali aja kita itu kadang yang diserap itu enggak 100%. Saya kalau di YouTube itu biasanya bisa sampai 17 kali kalau ngulang itu untuk nyerap ilmunya itu. Dan setiap saya ulang pasti ada hal-hal baru yang saya terima gitu Mas Guru. Ya, Terima kasih, itu aja. ya, sama-sama, sama-sama. Oke ya. Oke, sudah 5 pertanyaan saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan dulu, mohon disimak ya, mohon di mic-nya dimatikan dulu semuanya supaya bisa diserap ya. Yang tadi nanti yang bertanya tolong disiapkan ya. Bu Siti ya, tolong di off-kan dulu ya. Oke, pertanyaan dari Bu Indri ya, RK Budi. Mas, anak saya kelas 5 sekarang setelah RK Budi rajin RK Budi dan sekarang rajin puasa dan tentunya pasti sikap sifatnya berubah, betul? Ya, oke, sifat sikapnya sudah berubah ya. Pertanyaannya itu jangan kenapa ya, jangan kenapa ya, jangan kenapa. Karena gini, anak yang usianya masih 5 tahun, 5 tahun ya, 5 tahun, kelas 5, Iya, ya kelas kelas 5. 5. Memang mulai dari kecil harus mulai diajari spiritual ya teman-teman. Karena ketika sudah diajari spiritual tapi kita tidak memaksa. Lah spiritualnya harus benar, yaitu kita kasih meditasi dan pernafasan. Untuk sisi melakukan spiritual nanti dia akan paham sendiri. Dia mau melakukan apa namanya puasa weton dan lain itu bagus sekali. Itu sangat bagus sekali, tidak perlu dirisaukan ya. Tidak perlu dirisaukan, cukup diarahkan terus saja, tidak apa-apa. Nanti kalau Tubuhnya nggak apa-apa, Mas. apa? Tubuhnya nanti kuat ya tubuhnya. Kuat Bu, Tuhan itu membuat tubuh manusia itu sudah sesuai, nggak masalah. Lah sudah puasa belum? Sudah. Dia kuat Maksudnya nggak? kuat, hanya sayanya yang khawatir. Nah, Anda kalau pernah menjalankan puasa weton 24 jam itu badan nggak lemes loh Bu. Iya, Nggak enggak, sama saya juga dengan pernah. Ya. ya, nggak sama dengan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan atau puasa 12 hari itu, ya 12 hari, 12 hari. 12 jam. 12 jam itu rasanya lemes gitu ya. Tapi kalau puasa weton ya atau puasa-puasa ngelmu 24 jam itu nggak lemes loh. Itu malah seger loh. Ya, mungkin teman-teman pernah merasakan mungkin. Mungkin ya, mungkin. Bener nggak? Betul. Ya. Jadi nggak perlu dikhawatirkan, pasti tetap sehat Bu. Karena orang yang mau meditasi, tadi kan sudah saya bilang, orang yang meditasi dan pernafasan itu adalah untuk memberi makan
sukmanya. Termalak makanan-makanan sukma itu yaitu berupa energi kosmik, dia akan membantu memperbaiki, memperkuat sel-sel seluruh tubuh, termasuk saraf-sarafnya. Dan dia semakin kecerdasannya semakin luar biasa. Betul, gak pernah belajar. Gimana? Gak pernah belajar tapi masuk Bisa. OSN juara, masuk ANBK bagus. Nah, itulah bedanya orang yang dia hanya belajar EQ dan IQ saja. Bedanya dengan anak-anak yang belajar SQ, kecerdasan spiritual di situ. Itu namanya laduni, nggak pernah belajar tapi bisa. Sama, saya orang yang tidak pernah belajar, tetapi ditanya apapun, insya Allah selalu bisa jawab. Nah, itu. Tetap didukung ya, Bu, terutama anaknya teman-teman ya. Nah, nanti nggak perlu khawatir teman-teman, di setiap DPD nanti ada kursus meditasi yang saya ajarkan, nanti anak-anaknya, cucu-cucunya, atau anaknya tetangga dan lain-lain itu bisa diikutkan meditasi kursus. Jadi kursus kayak kursus apa ya, pelajaran seperti itu 10 kali pertemuan ya. Oke? Gitu ya Bu ya. Yang pertanyaannya syahadat itu apa tuh Mas Yunus? Bahasa Nah, anak-anak menyampaikannya bagaimana? gini ya, gini bisa dijawab seperti ini karena kecerdasannya terlalu tinggi ya. Ya. Gini, tole atau anakku ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita menyaksikan gitu ya. Kita menyaksikan Tuhan, yaitu Tuhan yang ada di dalam diri kita gitu loh. Jadi ketika kita lahir, kita diadani, kamu tak adani. Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, kan gitu kan? Tiada Tuhan selain Allah. Berarti ada Tuhan di dalam dirimu. Jadi kita bukan menyaksikan pakai mata ini, tapi menyaksikan pakai mata merasakan gitu loh. Lebih kepada merasakan hidup lah. Gitu aja, nggak usah sulit-sulit. Ya, nggak usah sulit-sulit. Ya, yang kedua Nabi Muhammad. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad utusannya. Nah, kan kita nggak menyaksikan Bu, kita meyakini saja. Udah gitu aja cukup. Jenengan dulu ikut Saresehan di Jakarta nggak? Yang kemarin enggak, Oh, kalau karena makanya. anaknya lagi demam adiknya, jadi nggak bisa Oke. ditinggalin. Kalau kemarin ikut Saresehan di Jakarta pasti bisa menjawab jenengan. Karena saya ngajari teman-teman itu bahwa Tuhan itu wujud gitu loh. Ada, Tuhan itu ada wujudnya. Ya, saya kasih tahu bukti-buktinya juga. Ya, itu seperti itu. Kan teman-teman yang datang ke Saresehan Jakarta pasti paham, ya kan? Nah, ya itu. Ya, Itu ya. paham. Jawabannya cuma yakin gitu aja Bu, nggak usah sulit-sulit ya. Ya karena bahasa anak-anak ya saya bingung, takut malah jadi dia tambah bingung gitu. Nah ya cukup, kata saksi itu bukan saksi pakai mata, tapi saksi lebih kepada keyakinan hati. Udah gitu aja. Ya, ya Nggak baik usah Mas Yunus. panjang lebar gitu ya. Oke? Baik. Makasih banyak Mas Yunus. Siap, sama-sama. Yang kedua Mas, portal tertutup bagaimana 30 hari tidak menjalankan RK, baik RKBE maupun RK Ruh maupun RK Privat atau RK Fast dan lain-lain, gimana? Portalnya tertutup ya, alkemisnya. Nah, cara bukanya bagaimana? Bisa ketemu saya. Satu, bisa mengikuti RK lagi. Dua, atau menjalankan RK-nya 41 hari di jam yang sama tanpa putus, termasuk RK Ruh ini. Ketika RK Ruh ini teman-teman tidak menjalankan selama 30 hari berturut-turut, otomatis portalnya tertutup. Ya, walaupun di RK Ruh saya tidak mewajibkan untuk menjalankan setiap hari atau tidak terpaku 41 hari, ketika portal alkemisnya teman-teman tertutup gitu ya, itu membukanya dengan menjalankan RK 41 hari, RK Ruh 41 hari di jam yang sama tanpa putus, atau bertemu saya nanti saya bukakan. Itu ya. Gitu ya Bu Ani ya. Silakan dipilih, ada 3 jalan ya. Ada 3 jalan, silakan dipilih. Ya, sudah? Bisa dengan RK RU 41 hari tanpa putus, bisa dengan Betul, kuota bisa. kembali. Ya, Oke, bisa. siap. Oke? Oke, siap. Saya paham. Oke, siap. Siap ya. Oke, yang ketiga. Ya, yang ketiga. Masih marah-marah emosian. Ini Pak siapa tadi ini? Siapa tadi ini? Yang tadi Pak siapa tadi ya? Oke ya, jadi gini teman-teman. Ya, Pak Triseta. Ini coba didengarkan, dipahami.
didengarkan supaya tidak bertanya-tanya lagi teman-teman ya, supaya tidak bertanya-tanya lagi. Ya, coba didengarkan. Bahwa energi kosmik itu sifatnya ketika kita mengambil energi kosmik dimasukkan ke dalam diri kita, ke dalam tubuh kita, gitu ya. Itu sifatnya yang seperti saya jelaskan beberapa di latihan dan beberapa zoom-zoom yang lain. Itu sifatnya adalah hayuningrat gitu loh. Ya, sifatnya adalah hayuningrat atau kalau di ilmu spiritual Jawa disebut Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu. Ya, jadi di situ ada kata-kata kita menyerap Sastro Jendro, kita menyerap energi kosmik. Untuk apa? Hayuningrat. Hayu berasal dari kata rahayu. Rahayu itu maknanya ya selamat, ya bahagia, ya hidup tentram, tenang, damai, kaya. Itu makna dari kata rahayu. Makanya kalau teman-teman chat saya, mending kata-katanya teman-teman tuh rahayu, rahayu, rahayu gitu. Nanti akan saya jawab rahayu sagum dumadi. Itu jawabannya bagus itu. Jadi tidak hanya satu keselamatan saja, itu maknanya panjang, gitu ya. Nah itu. Nah, rahayu. Jadi kenapa Bapak Triseta ini ya kan, walaupun ekonominya sudah luar biasa, tapi tetap marah-marah kan gitu kan. Pertanyaannya Pak ya, pertanyaannya, panjenengan hidup di dunia itu sudah berapa tahun? Ya kan, mulai marah-marah berapa tahun? Kan gitu. Partikel api sudah berapa tahun ngerak di dalam tubuh kita, tubuhnya Anda. Terus hormon kesetresan sudah berapa banyak dia terproduksi di dalam otak kita. Jadi waktu 6 bulan, 6 bulan atau 7 bulan panjenengan ber-RK harus tetap dirutinkan, diistiqomahkan, dirajinkan, Pak. Ya, memang seperti itu, Pak. Jadi kita itu ketika sudah mengalami, kita sudah mulai mendedikasikan kita untuk berspiritual, itu godaan ada aja supaya Ya, ya, untuk membatalkan gitu loh. ya, benar itu Mas. Lah jenengan harus sadar, Pak. Kalau panjenengan sekali marah, itu pasti ada uang yang keluar tidak bermanfaat. Coba diingat-ingat. Iya benar. Iya Pak. Betul toh? Iya Iya. betul. Ini penting sekali teman-teman ya, tidak hanya Pak Triseta aja, untuk semuanya teman-teman. Sekali teman-teman marah, ya marah gitu ya. Sekali teman-teman marah, di situ berarti yang aktif adalah partikel api. Ketika partikel api sedang aktif di dalam tubuh, partikel air dan tanah dia turun. Akhirnya apa? Akhirnya ada uang gitu ya. Partikel api dan air itu dia nguap gitu loh. Nah, nguap itu dalam bentuk kita harus mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, itu. Coba dipahami. Oh Kira-kira iya. benar nggak Pak Seta? Ya benar sekali. Iya. Makanya Pak, yang dilakukan Pak Seta hari ini itu adalah bukan Pak Seta saja, teman-teman, ya. Hindari marah-marah. Pegel mangkel karena ketika kita marah uang kita akan nguap, uang kita partikelnya akan lepas gitu loh. Ketika partikelnya lepas, jadi uang baik-baik uang yang ada fisiknya maupun uang yang ada di bank itu dia lepas dari tubuhnya panjenengan gitu loh. Karena apa? Karena vibrasinya nggak sama. Tubuhnya lagi api, sedangkan harta ini dari uang karena tubuhnya dominan api akhirnya ini lepas, akhirnya nguap. Itu seperti itu. Iya. Ya, begitu ya Pak Seta ya. Ya, Iya. Oke, siap. yang penting dirutinkan, diistiqomahkan. Oke, Untuk Pak. Siap. perihal Oke. Ya. ya, untuk perihal teman-teman, Mas, saya sudah tenang, sudah santai, sudah damai, tapi finansial belum. Mas, saya finansial belum, ketenangan sudah, penyembuhan sudah. Mas, saya finansial sudah, tapi ketenangan belum, kayak Pak Triseta dan lain-lain. Jadi energi kosmik yang masuk ke dalam tubuh kita, dia itu cerdas gitu loh. Dia sudah tahu dulu mana yang harus diperbaiki gitu loh. Misalkan nih Anda mengikuti RK dalam keadaan sakit, gitu kan?
sakit fisik atau sakit mental. Yang akan didahulukan adalah sakitnya dulu. Ya, yang didahulukan sakitnya dulu. Kenapa? Kok enggak uangnya dulu? Nanti kalau uangnya didatangkan, sakitnya enggak sembuh, akhirnya pepo uangnya dibuat untuk Berobat. apa? Penyembuhan. Ya. Kalau tidak ada masalah dalam sakit, baik sakit fisik, sakit mental, misalkan di rumah tangganya ada masalah gitu kan, tidak harmonis gitu kan. Itu yang dilakukan oleh energi kosmik yang berada di dalam tubuh kita itu memperbaiki rumah tangganya dulu. Ya, setelah itu kalau Ya, tidak ya. ada masalah di rumah tangga, tidak ada masalah penyakit, tidak ada masalah apa namanya sakit fisik, sakit mental, itu langsung ke ketenangan dan kedamaian. Ya, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, gak duit-duit ya tetap bahagia, tenang santai kan gitu. Nah, ini yang terakhir itu adalah finansial, teman-teman. Kenapa finansial rata-rata di akhir? Ya, di akhir karena proses RKBE-nya Anda 41 hari itu adalah proses memperbaiki plasenta dulu gitu loh. Plasenta dulu. Plasentanya yang kemarin bocor-bocor, pahalanya jatah takdir kemarin yang pindah ke orang-orang itu diambil, dikembalikan dulu, dikembalikan lagi. Nah, dan penguatan magnet rezekinya gitu loh. Jadi panjenengan harus tetap komitmen, istiqomah, rajin menjalankan RK-nya. Ya, untuk selepas kok nanti seperti Pak Triseta ini dalam jangka waktu 6 bulan, 7 bulan gitu kan. Ekonominya sudah bagus gitu ya, sudah bagus. Ya ini punya keistimewaan sendiri, berarti ada kebutuhan yang paling urgent di sana gitu loh. Jadi kita tidak bisa diminta teman-teman. Jadi sesuai dengan kondisi masalah yang teman-teman lakukan seperti Bu Heriati tadi. Yang diminta ketika mengikuti RK itu bukan finansialnya yang utama, yang paling utama adalah bagaimana anakku menikah gitu loh. Kenapa kok pengen anaknya menikah? Karena mohon maaf saya buka rahasianya. Karena anaknya nggak mau nikah gitu loh. Itu gitu loh. Akhirnya beliau ikut RK dan alhamdulillah karena mau menjalankan RK dan berdoa-doa dan lain-lain. Alhamdulillah syukur asungkara puji Tuhan gitu ya. Anaknya yaitu menikah ya. Siapa namanya anaknya Mbak siapa namanya? Mbak Mbak Maharani. Sri Maharani. Ya, Mbak Subadra ya. Mbak Dewi Subadra. Subadra Sri Dewi Maharani. Subadra Sri Maharani. Ya, gitu. Itu seperti itu. Jadi teman-teman ya, teman-teman nggak perlu dikhawatirkan. Tapi kalau teman-teman mengkhawatirkan, Mas, kami itu tujuan utama adalah finansial kan gitu kan. Oke. Tapi masalah Anda tidak hanya di finansial saja. Dan harus dipahami bahwa finansial itu datangnya itu mohon maaf kita harus mengerti asal dan usulnya seperti kemarin di video saya yang saya ngobrol dengan Mas Ari itu bahwa finansial itu mulai dari harta benda, uang dan lain-lain kita kalau mengetahui asalnya dari tanah dari partikel tanah kan gitu. Ya, jadi bagaimana untuk mendatangkan kekayaan itu ya kita harus tenang dulu, santai dulu, damai dulu gitu loh. Kalau kita sudah seperti itu, kita perbaiki apanya? Perbaiki ruh kita. Lah ruhnya panjenengan ini mohon maaf nih. Ruhnya panjenengan ini kotor enggak gitu loh. Anda ini dari kecil menjalankan dosa atau enggak kan gitu. Kotor pasti Ya kan? kotor. Dosanya enggak karo-karuan luar biasa sekali dan ada 3 jenis macam dosa yaitu dosa terhadap diri sendiri, dosa terhadap orang lain dan dosa terhadap Sang Tuhan atau semesta. Nah, ini kalau enggak dikeluarkan dosa-dosa Anda dari pernafasan RK ruh, itu juga akan mengurangi debet gitu kan. Debet magnet rezeki dari Sang Tuhan. Itu. Jadi intinya adalah menjadi manusia the power of bodoh amat. Gitu loh. Ya. Mau dibuat marah oleh saudara, oleh tetangga, oleh teman dan lain-lain bodoh amat.
Sakarep-karepmu Itu yang angel. kok angel piye to Pak? Oh, gampang to Pak. Ya kan? Cuek aja Pak, cuek. Iya, cuek dan bodoh Belajar amat cuek. gitu loh. Saya Seperti cuek. saya ya, seperti saya di luar sana orang-orang yang Ada menyesatkan aja saya itu masalahnya. banyak banget. Jadi orang-orang yang terjebak di situ ya akhirnya apa? Ngerasa nih menfitnah saya dan lain-lain ya. Akhirnya apa? Hidupnya ya seperti itu gitu loh. Jadi yang harus dilakukan Pak itu ini ya panjenengan kenapa kok tetap emosi, tetap marah-marah? Ini alam itu ngajari Anda langsung. Kira-kira Pak Seta ini, Pak Tri ini dikasih masalah ini sudah ikhlas atau belum? Atau masih marah-marah atau belum? Loh gitu loh Pak. Ya, Oke. paham, Pak. Iya, kalau nggak ada pengalaman, apakah bisa gitu loh? Ya gitu. Makanya teman-teman ada ujiannya. Setelah mengikuti RK itu diuji biar marah-marah dulu. Setelah mengikuti RK diuji banyak masalah itu. Itu bukan ujian ya, ya bahasanya diuji lah bahasa agamanya. Itu adalah proses di mana pendewasaan kesadarannya teman-teman. Ya, makanya baca buku Serat Gatoloco, Pak. Ya, teman-teman, ya. Serat Gatoloco. Itu kalau dibalik ucul utek. Kalau bahasa kerennya the power of bodo amat. Gitu loh. Ucul utek ini berarti wis gak mikir gitu loh. Apalagi panjenengan yang menjalani RK Ruh. RK Ruh itu sudah ada pernafasan RK Ruhnya yang membuat gelombang otak gamma. Berarti sudah Terlambat kemanjing. the power of bodo amat gitu loh. Ya. Iya. Nah, Iya Pak ya. Ya, siap. Lah iya, yang penting sugih ngono lho, Pak. Lah iya toh. Lah iya kok yo piye to ki? sehat, Ini Sudah ya, sudah ya. saya nambah terus, perkebunannya nambah terus ini, Mas. Ya, oke, pasti nambah terus. Amin, Ya, amin. Pasti 1000 terjadi. hektar ya. Iya, Pak. Amin. Ini udah Ya, 50 ini. ya, masih 50. Iya, 50 ini kebun sawit. Oh ya, ya udah berarti 10.000 hektar. Amin, amin. Pasti terjadi. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya dari siapa ya? Yang minta toleransi waktu. Oh, Pak Daniel Iya, ya. saya. Oke. Untuk menyalakan dupa ya yang pesugihan tanpa tumbal setiap jam 6 pagi dan 6 sore, apakah bisa Mas itu ada toleransi waktu? Sebenarnya ada ya. Yang penting jam 6 ke atas ya, jam 6 ke atas sampai sekitar jam tujuan lah intinya. Dan itu nggak harus wajib ya teman-teman. Ketika teman-teman bisa ya dinyalakan, ketika nggak bisa ya nggak usah kan gitu. Ya nggak perlu dijadikan sebuah apa ya, sebuah habit ya. Tetapi kalau mau jadikan habit ya luar biasa sekali gitu ya. Kalau saya itu khusus kesehatan, kalau yang untuk lain-lainnya malam hari, Mas Yunus. Iya, oke. Gini Pak, kalau bisa yang apa namanya kesehatannya malam hari Pak. Oh iya, iya. Baik, terima kasih. Kesehatannya malam hari karena kondisi panjenengan kondisi istirahat tidur itu nanti molekul asap yang dari energi kosmik akan memperbaiki tubuh panjenengan. Iya, iya. Ya. Tapi saya tidurnya biasanya setengah 4 pagi, soalnya saya RKBE-nya penurunan gelombang 1 jam, terus RK Ruh juga 1 jam, biasanya terus sampai jam setengah 4 pagi, baru tidur setengah 6 bangun lagi. Seger? Seger, iya. Seger ya, padahal tidur cuma jam segitu doang ya? Ya, ya. Dan malam saya mandi garam juga setelah jam 2 itu. Oh, yes, Garam keren, dari keren, Mas keren. Yunus. Iya, tapi tetap sehat Pak ya? Sehat ya, sehat, tetap sehat. Ya. Luar biasa loh teman-teman ya. Ini teman-teman yang biasanya suka tidur-tidur ya, gampang tidur. Ini penting sekali ya, oke. Oke, gitu Pak ya. Ada toleransi Ya. boleh Pak ya, sampai jam 7 Terima ya. kasih Mas Yunus. Sehat kaya raya bahagia 8 turunan terjadi. Amin, terjadi untuk kita semuanya teman-teman. Amin, amin. Rahayu, rahayu. Amin. Oke, dari Pak Muhajir ya, tips peluang supaya tidak lepas. Tips peluang supaya tidak lepas. Gampang Pak. Kan sudah saya ajari Pak. Kalau
itu jam 11 malam ya, jam 11 malam nyalakan dupa attract client ya. Nyalakan dupa attract client itu dengan doa terima kasih saya bersyukur proyek ini sudah jatuh ke tangan saya atau sudah saya garap kan gitu kan dalam hidup saya dengan cepat dan ajaib. Habis itu terus ditancapkan, habis itu terus dibuat raup 8 kali. Itu satu. Yang kedua, tulis di RK buku alkemis di RKBE atau RK Ruh gitu. Misalkan nih ditulis. Ya agar ditulis saja. Intinya proyek itu jadi milik panjenengan. Itu ya yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga jangan diharap-harap Pak kalau mau cepat cepat menuju ke jenengan. Jangan diharap-harap gitu loh. Cuman visualisasikan panjenengan sudah mau nyetir mobil, mau makan, mau apapun, visualisasikan Anda panjenengan itu sudah mengerjakan proyek itu. Itu seperti itu. Ya, contoh ya, ucapan. Nah, ucapan plus rasa itu cepat terjadi ya, Pak. Contoh gitu ya. Pagi tadi ya. Mulut saya keceplosan soalnya, kurang ajar gitu kan. Ketika anak saya mau berangkat sekolah gitu kan, sama ibunya disuruh baca gitu kan. Disuruh baca. Anak TK disuruh baca. Lah, namanya anak TK ya, akhirnya dia bilang ngomongnya lirih banget gitu kan. Ngomongnya lirih banget. Akhirnya ibunya ya udah nggak kalau nggak mau baca nggak usah berangkat sekolah kan gitu. Saya dengar, saya bilang gitu loh. Saya bilang nanti kalau kamu bukan gitu ya. Ya udah nggak usah sekolah di rumah aja saya bilang gitu. Ternyata nggak ada waktu 1, 2, 3 menit. Ternyata langsung badannya panas, muntah, terjadi nggak sekolah beneran. Padahal awalnya ya sehat-sehat saja. Awalnya sehat-sehat saja, itu seperti itu. Jadi cuman Iya, benar merasakan Mas. Pak sebenarnya Pak. Kan sudah saya jelaskan toh kemarin ya, bahwa Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika panjenengan mengirim vibrasi getaran ke semesta, ya kan? Anda mengirimnya dengan kiriman Anda sudah seolah-olah sudah merasakan menggarap proyek itu, gitu kan? Dengan bahagia, dengan senang, gitu kan? Otomatis getaran yang Anda keluarkan dari diri Anda itu adalah proposal sudah mengelola proyek itu, otomatis dikembalikan kepada semesta, kepada diri kita dalam bentuk fix, benar seperti itu. Sebenarnya cuman gitu aja Pak, bayang nih tok, merasakan, bukan bayang nih ya, oleh bayang nih kan jarang orang merasakan Pak, begitu. Iya ya Mas Guru. Seperti itu ya, apa yang saya ceritakan di grup itu. Mm-mm. Justru yang saya lupakan itu malah yang dapat duluan. Yang Betul, tanah yang saya ceritakan itu. betul Tanah sama sekali Pak. transferan itu malah yang apa? Yang saya lupakan malah datang duluan. Sementara Iya, proyek yang saya harap-harap itu nggak dapat. betul. Setelah jenengan telepon itu malah dapat. Betul, memang seperti itu. Makanya sudah saya jelaskan bahwa doa itu seperti kita main layang-layang kan gitu kan. Ketika kita melepaskan layang-layang kita putus ke semesta, ya itulah akan diterima oleh semesta dan akan dikembalikan kepada diri kita. Tapi kalau doa terus dipegang gitu ya, siap, monggo silakan. Kalau dipegang itu layang-layang, ya akhirnya layang itu nggak akan ke semesta, nggak akan ke Tuhan, akan terus di tangan kita. Karena apa? Ada rasa khawatir gitu loh. Kok nggak datang-datang ya? Ini gimana nanti kalau nggak jadi milik saya ya? Rata-rata kan seperti itu, Pak. Jadi hidup itu mudah, Pak, sebenarnya, ya, mudah sebenarnya. Itu nggak peduli pengumpat atau pengupit atau maling atau apa. Kalau dia sudah ngerti ilmu ini gitu ya, sudah ilmu ini, ya Tuhan mengizinkan, Mbak, gitu. Nah, itu seperti itu. Oke, bisa dipahami Pak Muhajir dan Iya, teman-teman. iya, sama. Intinya dilupakan aja, Pak, ngono loh. Iya. Sebenarnya sudah pernah sih Mas, tahun 2002 sudah pernah minta saya gitu. 2,7 waktu itu. Sekarang agak besar lagi itu kan. Ya, ya, gitu seperti itu. Gampang toh, Pak? Iya, sampun. Ya, oke.
Oke, seperti itu ya. Kita buka pertanyaan lagi ya. Kita buka pertanyaan lagi. Oke. Silakan Pak Jailani. Syekh Abdul Qadir Al Jailani Al Pekalongi. Jelas. Rahayu, rahayu untuk semuanya, Mas Guru dan teman-teman. Silakan Rahayu, Rahayu. Ini salah satu mau testimoni juga mungkin pertanyaan juga, tapi juga sepertinya sudah ada jawabannya nih, Mas Guru. Ya, testimoninya Hampir RK seperti Pak ya, atau produk juga ya? Produk sudah ya, kemarin ya. kalau kemarin produk ini terkait dengan proses meditasi nih, Mas Guru. Oke. Jadi sama persis seperti yang baru saja di teman saya yang baru saja dibahas tentang proyek ini. Oke. Saya Februari kurang lebih ikut RKBE. Nah, ternyata waktu itu saya dapat panggilan untuk membuat RAB karena saya juga konsultan. Itu intinya ada proyek. Nah, saat itu saya menggebu-gebu untuk biar proyek itu jatuh ke tangan saya. Akhirnya apa yang diajarkan di RKBE itu saya lakukan terus. Dupa saya bakar, meditasi saya laksanakan. Setiap malam itu tak bakar-bakar dupa 8 dan sebagainya, track klien ya, itu saya bakar terus dan saya visualisasikan selama beberapa hari, minggu sampai sebulan itu ternyata tidak datang-datang, Mas Guru. Waduh, akhirnya semple. Dalam arti semple itu apa ya? Bukan putus asa. Nah, akhirnya kesel. Enggak kesel. Akhirnya saya tidak meditasi, Mas Guru. Saya tidak bakar-bakar dupa, Mas Guru. Tapi anehnya, Mas Guru, setelah seminggu kok malah saya dipanggil ke yayasan. Pak Jalani silakan datang ke kantor. Nah, saat saya sembelih kayak gitu kok proyek malah datang, Mas Guru. Saya suruh mengerjakan itu. Nilai 1,1. Nah, ini. Dan anehnya lagi, Mas Guru ya, itu terjadi bukan saat itu. Terus seling waktunya juga, waktu kemudiannya lagi terjadi juga. Dalam arti ada proyek yang lain, kemudian saat itu kan namanya proyek kan pembayarannya tidak langsung cash, saat itu tidak semuanya langsung, dijanjikan oleh ownernya itu nanti di akhir tahun gitu loh. Nah, saat itu juga saya gimana nih, tak bakarin dupa lagi. Waktu itu semangat beri carane biar pembayarannya lebih cepat dan sebagainya. Ternyata ya itu kembali tak meditasi, tak bakarin dupa. Ternyata akhirnya melempem juga. Bentar, Pak. Tapi Yang lain ajibnya, tolong Mas Guru, mic-nya ketika di saya bentar, Pak. Yang lain tolong mic-nya di off-kan dong ya. Pak Ari, Bu Mas Saifullah, Mas Saifullah ini tolong di off-kan dulu ya. Iya. Silakan lanjut, Pak. Dan akhirnya ya saya rutinitas setiap malam bakar dupa dan sebagainya, tidak kunjung-kunjung juga. Akhirnya ya itu kayak kembali lagi, tak berikan lagi. Ya mohon maaf, tidak meditasi ini Mas Guru ya. Tapi seminggu belum, tidak nyampe seminggu. Jadi dari ownernya itu telepon, Pak Jalani silakan datang ini untuk mengambil kekurangan bayarannya. Nah itulah, jadi 2 kali berturut-turut hal semacam itu salah satu hikmah mungkin dalam arti sesuai dengan pembelajaran Mas Guru, bahwa ketika saya menggebu-gebu terkait khususnya pekerjaan atau apa saja, ketika saya melakukan meditasi dengan harapan yang tinggi, itu malah tidak juntrung datang. Tetapi ketika kemungkinan saya kepasrahan total, saat itulah apa yang dulu kita harapkan itu datang. Jadi itu adalah suatu hikmah yang sangat besar, dan saya mulai meyakini bahwa ketika kita menjalankan meditasi ataupun terkait RK ini ya biar bisa plong saja, pasrah terhadap apa yang kita inginkan atau apa yang akan kita jalankan. Seperti itu ya Mas Guru. Ya, nanti saya jelaskan. Itu saja Mas Guru, karena ini ada kebetulan ada 2 kegiatan yang
kok dilalah sama gitu. Ketika saya menggebu-gebu, saya ritualin tidak datang-datang. Ketika kita pasrah, wes buh masa bodoh. Oh, gue akhirnya datang juga. Saya rasa itu saja, dan ini ada saya yakin lah ini ada beberapa proyek untuk perumahan. Dalam arti saya kerjakan tanpa saya keluar modal, tetapi bisa berjalan. Dan ini alhamdulillah sudah mulai ini Mas Guru. Jadi melalui orang, saya pantau aja, biarkan pasrah lah, biar orang lain mengerjakan, tinggal nanti nunggu hasilnya gitu aja Mas Guru. Matur suwun Mas Guru. Ya, oke, siap. Oke, nanti saya jelaskan ya, kenapa ketika kita tidak mengharap-harapkan malah terjadi itu semua doa-doa kita ya. Nanti saya jelaskan ya. Oke, Siap, yang Pak lain, Bu Sri, jadi tanya nggak Bu Sri? Ya, silakan. Saya izin bertanya Mas Guru. Yang mana toh orangnya Jani? Bu Saya Kori, Kori. silakan Bu Kori, sila. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Kori, saya dari Kota Malang. Pemalang? Malang, Jawa Timur. Oh, Malang. Iya. Ya, silakan. Saya ada 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama, kalau RK Ruh kan ada 3 rangkaian. Saya hanya melaksanakan dua rangkaian. Yang pertama pernafasan sama yang penurunan itu, yang samsara itu. Yang silent praktis karena waktunya tengah malam, jadi saya sering skip. Itu apakah RK Ruhnya jadi sah atau sebaliknya? Ya, oke. Terus yang kedua, saya kan sudah menulis buku Alkamis, tapi saya bingung mau konsultasi ke mana ya, ke Mas Guru atau ke coach yang lain. Terima kasih. Konsultasi apa? Yang itu, yang buku Alkamis yang cerita itu loh. Ya nggak usah konsultasi, yang penting ceritanya sudah benar tentang hidup Anda panjenengan, ya nggak usah dikonsultasikan, ngapain? Kalau misalnya yang kurang yakin, gimana Mas Yunus? Ya harus diyakinkan. Disobek nulis lagi yang lebih yakin. Oh, siap. Loh, gitu. Oke? Siap, terima kasih. Nggak usah dibuat ribet ya. Halo Mas Guru. Sudah? Halo. Sudah. Terima kasih. Halo, silakan Pak Juleha. Kok namanya Pak Juleha? Enggak, nih Mas Guru pakai ininya istri. Oh. HP aku mati sih. Ini mau bertanya Mas Guru. Masalah itu aura spray saya pakai. Jangan jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Maksudnya saya pakai bulan itu enggak apa-apa kan Mas Guru? Diulangi lagi, tadi putus. Dipakein ke anak bayi umur 5 bulan enggak apa-apa kan? Jangan banyak-banyak Pak ya. Kenapa bayi? Nggak usah lah, bayi umur 5 bulan kok. Mending dikasih ini aja. Apa namanya? Ini loh, apa ini? Gelang. Dikenditi gelang ini loh. Oh. Di kakinya dan tangannya. Iya. Lawang itu untuk memperbaiki aura kok, memperbaiki vibrasi kok. Lawang putrana panjenengan yang usianya 0 sampai 5 bulan, 1 tahun itu vibrasinya masih bagus. Kok dikasih itu? Janganlah, bapaknya aja. Oh. Ya. Bapaknya aja. Jangan ya. Jangan. Terus itu Mas Guru, kalau aku itu kalau meditasi praktis itu siang hari itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sebab waktunya itu bisanya siang. Ya, nggak apa-apa. Nggak masalah. Iya. Yang penting itu hening. Okay. Yang penting hening. Apa Mas Guru? Hening. Oh, iya. Oke? Oke, Mas Guru. Saya jelaskan dulu stop pertanyaannya, stop pertanyaan, habis itu nanti saya akan menjelaskan ya. Satu, ini yang tadi ya, dari Pak Jailani Pekalongan. Jailani Al Pekalongi Wal Indonesiani. Ya. Jadi gini ya teman-teman ya. Coba teman-teman yang punya buku Power and Force, gitu kan? Atau panjenengan buka di HP tabel, gitu, tabel ukuran megahertz manusia, ya. Coba dilihat di situ tabel force itu 175 megahertz ke bawah, ya.
Dan keinginan yang kuat, ini terutama untuk Pak Jailani dan Pak Muhajir ini, juga teman-teman sih sebenarnya ya. Keinginan yang kuat, keinginan yang sangat itu masuk pada tabel force, pada tabel rendah. Megahertznya orang-orang itu adalah 150 megahertz. Di situ keterangan adalah keinginan yang sangat kuat. Ya, keinginan yang sangat kuat gitu loh. Di sini ada enggak ya ada di PPT yang lama enggak ada ya. Jadi coba nanti teman-teman ya tabel power and force gitu ya, power and force. Jadi keinginan yang sangat kuat itu masuk pada vibrasi rendah. Makanya coba jenengan lihat orang miskin itu ya. Orang miskin itu kenapa dia kemiskinannya permanen? Karena keinginan untuk mempunyai segala sesuatu itu terus menerusan, Pak. Terus menerus gitu loh. Itu terus menerus, pengen A, pengen B, pengen C dan lain-lain. Makanya teman-teman di RK, baik RKBE maupun RK Ruh, itu teman-teman saya ajari kalau di RKBE, itu teman-teman saya ajari untuk reprogramming alam bawah sadar, memasukkan file program baru ke otaknya ini, alam bawah sadarnya ini. Supaya apa? Supaya tidak mempunyai keinginan. Dan keinginannya sudah dimasukkan dan disampaikan ke semesta lewat vibrasi dan getaran. Itu kalau di RK Ruhnya lewat apa? Lewat meditasi silent practice, yaitu untuk mewujudkan peluang-peluang itu. Ketika teman-teman sudah misalkan datang peluang, ditanggapi dengan ala kadarnya. Oke, alhamdulillah saya dapat. Udah gitu aja, saya dapat proyek ini. Nggak usah dikhawatirkan. Aku harus dapat proyek ini karena nilainya sangat besar ini. Ini nilainya 3M, 2M, 4M ini kan gitu. Atau 100M misalkan. Nggak akan pernah kena, nggak akan pernah gitu loh. Karena apa? Vibrasi Anda rendah. Nggak sama dengan vibrasi uang, kan hasilnya proyek kan uang, betul nggak? Ya, hasilnya proyek, hasilnya bisnis, hasilnya usaha itu adalah uang. Uang hasilnya adalah kelimpahan. Kalau panjenengan keinginannya yang sangat kuat sekali, di situ nggak akan pernah, karena keinginan kuat itu adalah nafsu. Nah, sedangkan nafsu itu adalah partikel api. Dan partikel api itu tidak sama dengan, tidak sinkron dengan benda-benda, dengan harta, dengan uang gitu loh. Makanya saya sarankan pada teman-teman ya kan, dilepaskan, dilupakan semua cita-cita kita, keinginan kita gitu loh. Nah, itu seperti itu. Makanya sudah saya ajari di meditasi silent praktis itu jangan merasakan dunia. Jangan merasakan dunia, jangan mendengarkan dunia. Kita benar-benar harus mati sakjroning mati. Di situ nanti teman-teman malah dikejar oleh harta, dikejar oleh uang gitu loh. Tapi kalau teman-teman berusaha gitu kan, mengejar uang gitu kan, ya udah uang akan semakin menjauh. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena orang yang mengejar uang itu keinginannya sangat kuat. Dan orang yang keinginannya sangat kuat itu gelombang megahertznya 150 megahertz. Padahal gelombang kelimpahan ya itu 200 megahertz ke atas sampai 1000 megahertz. Ya, coba nanti dilihat di slide ya. Teman-teman di slide RKBE ada kok. Coba nanti dibuka lagi di slide RKBE itu tabel RKBE, coba dilihat. Kalau teman-teman kepengen mendapatkan proyek-proyeknya, usahanya laris, bisnisnya jalan dan lain-lain, karirnya bagus, teman-teman cukup memasang program di sini, jebret, ya, lewat RKBE gitu kan. Habis itu lupakan dan kuatkan pernafasan RK Ruhnya. Kenapa kok harus dikuatkan pernafasan RK Ruhnya? Karena untuk memperkuat magnet rezekinya. Untuk apa? Sambung kepada Sang Tuhannya. Semakin ruh ini terlepas dari dosa, semakin terhubung kita dengan Sang Tuhan. Makanya apa? Makanya yang harus diperbaiki itu adalah kita apa? Tadi Pak Jalani sudah bilang, ketika kita sudah pasrah, ini teori agama,
Ya, ketika kita sudah pasrah, berarti sudah netral, tidak ada keinginan sama sekali. Nah, di situ malah didatangkan. Yang penting semua keinginannya teman-teman itu dimasukkan ke sini beleng. Itu. Kalau saya teman-teman, itu saya nggak ada keinginan apapun kecuali satu teman-teman. Apa? Uang. 1T, udah selesai. Itu yang saya minta. Yang saya masukkan ke otak saya. Nah, untuk jadi uang 1T-nya itu, nah itu jalannya bukan urusan kita. Jalannya adalah urusan semesta. Ketika kita sudah memantaskan untuk menerima harta, uang dalam bentuk proyek, usaha, bisnis, di situ akan terjadi. Tiba-tiba punya bisnis ini, tiba-tiba ada peluang ini, tiba-tiba ada ini. Nah, itu seperti itu. Yang penting apa? Di sini sudah teman-teman sudah memasukkan filenya. Filenya teman-teman mulai dari keinginannya apa? Mulai dari proyek rumah, mobil mewah, rumah mewah, uang miliaran, dimasukkan semua ini. Dan tugasnya adalah membersihkan wadah rezekinya. Nah, bagaimana cara membersihkan wadah rezekinya? Dengan RKBE untuk melepaskan partikel apinya. Yang kedua, memperkuat magnet rezekinya. Bagaimana? Dengan RK ruhnya. Semakin banyak lepas partikel dosa, partikel karma dari tulang ekor, semakin kuat itu yang namanya uang-uang debet dari Sang Tuhan. Nah, itu seperti itu. Dari sini sudah dipahamkan, sudah dipahami. Jadi setelah teman-teman memasukkan file semuanya ke otak gitu ya, habis itu lepaskan, nggak usah diingat-ingat. Tugasnya hanya memantaskan diri, menyamakan vibrasi dengan uang. Itu aja udah selesai.